Sekarang kita masuk ke materi PR03 mengenai faktur pajak. PR03 ini eh, terbit itu sekitar bulan April tahun 2022. Oke, ini latar belakangnya kenapa PR03 itu diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak karena dulu itu banyak sekali aturan yang mengatur mengenai faktur pajak dan PPN itu sendiri. Itu ada Per 24, Per 58 dan Cap 754. Nah, ini aturan ini berlaku sejak waktu itu faktur pajak masih di era kertas ya Bapak Ibu, masih berupa hard copy. Nah, kalau sekarang kan faktur pajak sudah melalui aplikasi e-faktur, maka dirasa perlu untuk merubah aturannya. Itu jadi lebih simpel, lebih eh, komprehensif dan lebih menyeluruh di Permen 3 ini. Yang kedua latar belakangnya itu adanya tumpang tindih regulasi dari keempat aturan yang tadi disebutkan. Lalu adanya permasalahan di lapangan yang dirasa itu belum bisa menyelesaikan permasalahan terkait mengenai faktur pajak itu sendiri. Eh, Latar belakang yang berikutnya yaitu mengenai penyelarasan dengan peraturan di atasnya, yaitu eh, undang-undangnya sudah berubah, sudah undang-undang HPP, tapi aturan di bawahnya masih aturan yang lama. Makanya diperlukan eh, Per 03 ini diterbitkan. Lalu berikutnya yaitu memberikan kepastian hukum dan kemudahan, yaitu di aturan dari turunan Undang-Undang HPP, Undang-Undang Cika itu ada PMK nomor 18 tahun 2021, yaitu di PMK tersebut itu memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi PKP dalam membuat dan mengadministrasikan faktur pajaknya. Oke, nah ini peta regulasinya. Di yang aturan yang di warna pink ini, di kotak pink ini itu sudah tidak berlaku lagi ketika PR03 diterbitkan. Tapi di luar kotak pink ini itu masih berlaku. Nah, ini pokok-pokok perubahan di PR03. Eh, yang pertama yaitu adanya pencantuman nih. Jadi misalnya Bapak Ibu transaksi dengan orang pribadi, dia tidak memiliki NPWP. Nah, bagaimana kalau dulu itu kan tidak diwajibkan mencantumkan NIK. Nah, semenjak P03 ini terbit, NIK harus dicantumkan apabila si lawan transaksi kita tidak memiliki NPWP. Gitu. Yang kedua, pokok perubahannya yaitu mengenai pengisian jenis barang dalam faktur pajak. Ini yang pertama jenis barang untuk kendaraan bermotor. Kalau ini untuk wajib pajak dealer ya Bapak Ibu sekalian. Dulu di faktur pajak itu sebelum Per 03 terbit itu tidak diharuskan mencantumkan mereknya apa, tipenya apa, variannya dan nomor rangkanya itu tidak dicantumkan dalam faktur pajak. Nah, semenjak Per 03 ini terbit, keempat hal tersebut itu harus dicantumkan dalam faktur pajak. Begitu juga kalau misalnya Bapak Ibu melakukan jual beli tanah bangunan, di faktur pajaknya harus diisi alamat yang lengkapnya rumah itu. Posisi rumahnya di mana? Kalau ada alamat, kalau ada RT RW itu harus dicantumkan. Seperti itu perubahannya. Lalu yang ketiga, faktur pajak itu kan tidak mengenal mata uang asing. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu transaksi dengan mata uang asing itu harus dikonversi dulu. Itu dikonversi sesuai dengan nanti ada di PMK mengenai kurs mata uangnya. Nah, KMK-nya itu nanti seminggu sekali dia akan berubah gitu seperti itu. Nah, pokok perubahan yang berikutnya yaitu pemberian nomor seri faktur pajak atau yang disingkat NSFP ya. Kalau dulu nomor seri faktur pajak itu kan
minta ke KPP langsung. Nah, kalau sekarang itu bisa melalui ifaktur.pajak.go.id. Oke, untuk WP baru itu maksimal diberikan adalah 75 nomor seri faktur pajak. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu dirasa 75 nggak cukup nih di dalam setahun ini, Bapak Ibu bisa meminta dengan nomor seri faktur pajak dengan jumlah tertentu. Formatnya ada di lampiran per 03, namun untuk permintaan NSFP tersebut itu harus disampaikan ke KPP. Seperti itu. Oke. Lalu yang perubahan berikutnya, ya, untuk yang NSFP ini digunakan untuk pembuatan faktur pajak mulai tanggal surat pemberian NSFP. Maksud di sini adalah ketika Bapak Ibu eh, harusnya membuat faktur pajak itu tanggal 27 Juni, misalnya seperti itu. Tapi Bapak Ibu baru meminta nomor serinya di tanggal 28 Juni. Nah, faktur pajak yang akan diterbitkan itu tidak bisa eh, memundurkan tanggal. Jadi maksimal tanggal hari ini, tanggal di mana Bapak Ibu minta nomor seri faktur. Seperti itu maksud dari kalimat ini. Lalu pokok perubahan yang berikutnya adalah kode transaksi. Kode transaksi 05. Dulu itu hanya ada 01 sampai 04, 06 sampai 09. Nah, semenjak per 03 ini eh, kode transaksi 05 dihidupkan kembali. Seperti itu. 05 ini untuk penyerahan yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu. Ini contohnya mungkin di PMK 71 tentang jasa tertentu ekspedisi kalau nggak salah. Itu terus pokok perubahan berikutnya pengaturan kembali penandatanganan e-faktur. Nah, ini dulu itu kan harus disampaikan langsung ke KPP kalau misalnya ada perubahan direktur penandatanganan e-faktur. Nah, sekarang itu bisa langsung diubah di aplikasi e-fakturnya di bagian menu referensinya. Di situ ada nanti di administrasi usernya. Oke, yang berikutnya yaitu aplikasi e-faktur host to host. Dulu setiap wajib pajak bisa nih meminta agar ia bisa menggunakan e-faktur host to host. Nah, kalau sekarang itu hanya untuk wajib pajak yang ditunjuk sebagai penyelenggara jasa aplikasi perpajakan. Oke. Nah, ini yang perubahan berikutnya yaitu pembatasan waktu upload e-faktur. Nah, ini dulu waktu pas awal-awal terbit Per 03 itu sempat heboh gitu karena ada pembatasan upload fakturnya yaitu tanggal 15 bulan berikutnya. Misalnya Bapak Ibu bikin faktur di bulan Juni, maka paling lambat diuploadnya tanggal 15 Juli. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya pengaturan kembali faktur penjualan. Oke, di sini faktur penjualan bisa disebut e-faktur sepanjang diupload di aplikasi host to host tadi. Oke. Perubahan yang berikutnya cap keterangan fasilitas PPN dalam e-faktur. Nah, itu kan terkait dengan kode eh, fak- kode transaksi yang ada di faktur itu 07 dan 08. Itu harus mencantumkan berdasarkan apa 07 barang itu dibebaskan atau berdasarkan apa barang itu ditanggung oleh pemerintah. Nah, itu ada nanti capnya. Capnya itu nggak bisa dicap manual, tapi dicap melalui aplikasi faktur. Seperti itu. Dan kalau memang tidak ada aturan yang terbarunya, berarti harus disinkronisasi dulu. Seperti itu. Nanti Pak Andri mungkin yang akan menjelaskan bagian tersebut. Lalu habis itu tentang pengaturan kembali faktur pajak untuk PKP yang pedagang eceran. Kalau dulu pedagang eceran itu kan harus punya tempat, terus ada barang yang diserahkannya itu real di situ di toko tersebut gitu. Kalau sekarang berdasarkan PMK 18 itu karakteristik konsumennya, itu karakteristik konsumen akhirnya yang ditekankan. Itu jadi pedagang eceran tidak harus punya toko secara real, tapi bisa juga toko secara virtual gitu. Jadi karena eh,
disebut kategori pedagang eceran dilihat dari karakteristik konsumen akhirnya, yaitu ketika si pembeli membeli barang untuk dipakai sendiri, itu yang pertama, dan barang yang dibeli tersebut tidak untuk diperjualbelikan lagi. Ya, yang berikutnya adalah sengketa pajak terkait dengan pajak masukan. Ini terkait ke faktur pajak yang dianggap tidak lengkap karena misalnya alamat si penjualnya itu ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Ini kan di luar kuasa PKP pembeli. Nah, berdasarkan Permen 3 ini, maka atas faktur tersebut itu bisa dikreditkan. Oke, ini ketentuan yang dihapus. Oke, kita lanjutin aja. Ini pokok-pokok pengaturannya. Kita lanjut aja karena ini nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Yang pertama adalah kewajiban dan saat pembuatan faktur pajak. Kapan Bapak Ibu harus membuat faktur pajak? Nah, ini. Yang pertama yaitu pada saat Bapak Ibu melakukan penyerahan BKP dan JKP. BKP itu apa? Barang kena pajak. JKP itu apa? Jasa kena pajak. Itu ketika Bapak Ibu melakukan penyerahan, saat itu pula harus membuat faktur pajak. Kondisi yang kedua yaitu apabila penerimaan pembayaran mendahului dari penyerahan barangnya. Ini contohnya uang muka ya Bapak Ibu. Ketika misalnya si Tuan A dan PTA dan PTB itu melakukan transaksi. PTA adalah si penjual, PTB si pembeli. Em, Berdua melakukan transaksi jual beli barang, tapi di si PTB itu menyerahkan uang muka kepada PTA. Nah, pada saat itulah eh, si PTA harus membuat faktur pajak. Seperti itu. Nah, ketika si PTA mengirimkan barang, jadi uang mukanya ini sebesar pengiriman barang yang pertama. Nah, terus PTA mengirimkan barang nih ke PTB. Nah, yang pengiriman barang pertama ini, karena tadi di awal sudah dibikin faktur uang mukanya, berarti begitu pengiriman barang pertama itu tidak perlu dibuka faktur lagi. Gitu. Terus lalu nanti kalau misalnya pengiriman barang yang kedua, itu si PTA harus membuat faktur. Seperti itu. Nah, nanti yang pengiriman barang ketiga, dia kan ada 3 kali kirim nih, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Pengiriman barang ketiga, eh, lalu dia langsung pembayarannya, pelunasannya nanti di hari berikutnya, maka si PTA itu harus eh, harus membuka faktur lagi untuk pelunasannya pada saat pengiriman barang yang ketiga. Seperti itu. Jadi begitu hari berikutnya mau pelunasan, sudah tidak dibikin fakturnya lagi. Karena sudah dibikin faktur pada saat pengiriman barang yang terakhir. Seperti itu contohnya. Lalu ketika misalnya Bapak Ibu melakukan transaksi dengan bendahara lalu dibayarkannya per termin. Nah, pada saat Bapak Ibu menagih ke bendahara misalnya termin pertama, nah pada saat itu juga fakturnya juga diterbitkan. Nah, itu. Nah, yang kondisi berikutnya yaitu pada saat ekspor BKP berwujud maupun tidak berwujud atau ekspor jasa kena pajak. Oke, itu diatur dalam pasal 17 dan 17A PP 9 tahun 2021. Seperti itu. Itu untuk yang khusus yang ekspor ya Bapak Ibu. Oke, berikutnya. Ini faktur pajak gabungan. Kalau dulu kan tidak bisa ya Bapak Ibu. Nah, semenjak Per 03 itu bisa dilakukan faktur pajak gabungan dengan eh, 4 persyaratan. Yang pertama, syaratnya itu harus pembelinya harus satu. Seperti itu.
lalu dilakukan penyerahan di bulan yang sama. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga, faktur pajaknya dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan. Ya. Yang keempat, kode transaksinya harus sama. Itu Bapak Ibu. Tapi faktur pajak gabungan ini tidak boleh dilakukan ketika Bapak Ibu eh, bertransaksi dan melakukan penyerahan yang mendapat fasilitas PPN-nya tidak dipungut atau dibebaskan ke kawasan berikat. Itu tidak bisa. Tidak bisa dilakukan faktur pajak gabungan. Kawasan berikat itu contohnya seperti Batam, Bintan, itu kawasan berikat Bapak Ibu. Oke. Nah, ini contohnya, contoh faktur pajak yang eh, bisa digabungkan seperti itu. Ini ada transaksi di bulan April, beberapa transaksi PTA dengan PTB, lalu PTA-nya membuat hanya satu faktur aja atas transaksi di contoh tersebut. Oke. Semua total nilainya digabungkan kecuali yang 19. Ini karena 19 ini adalah penerimaan pembayaran untuk transaksi di tanggal 4. Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh yang eh, satu transaksi tapi ada dua faktur. Itu karena PTA melakukan penjualan berupa komputer nih terus kepada CVC. Nah, selain menjual komputer, dia si CVC-nya dapat pemberian cuma-cuma nih. Misalnya keyboard sama mouse-nya diberikan cuma-cuma. Nah, atas transaksi ini, PTA mengeluarkan dua faktur pajak gabungan. Yang pertama itu untuk kondisi di huruf A dengan kode transaksi 01. Oke. Nah, untuk transaksi di kondisi B yang pemberian cuma-cuma itu kode transaksinya 04. Jadi di sini ada dua faktur pajak gabungan untuk si CVC. Oke. Nah, ini keterangan dalam faktur pajak. Oke, di dalam faktur pajak itu kalau kita lihat itu di atas ini misalnya faktur pajak gitu ya di atasnya itu ada nama NPWP alamat si penjual atau yang menyerahkan BKP atau JKP. Lalu di bawahnya nanti ada identitas si pembelinya. Nah, identitas pembelinya ini apabila Bapak Ibu melakukan transaksi dengan instansi pemerintah atau WP badan dalam negeri lainnya itu harus dicantumkan nama, alamat, dan NPWP-nya. Nah, itu sesuai dengan eh, apa namanya surat keterangan terdaftarnya atau surat pengukuhan PKP-nya. Seperti itu. Atau bisa juga nanti di kartu NPWP-nya itu bisa Bapak Ibu sesuaikan nama, alamat, dan NPWP-nya. Seperti itu. Oke, kalau misalnya lawan transaksi Bapak Ibu adalah orang pribadi dan tidak memiliki NPWP, maka harus dicantumkan NIK-nya. Tidak bisa lagi kita mencantumkan NPWP 000000. Itu nggak bisa lagi Bapak Ibu. Ya, nanti dianggap tidak lengkap ininya, faktur pajaknya. Ya, apabila misalnya ada eh, subjek pajak luar negeri itu bisa nomor paspornya dimasukkan. Nama, alamat, dan nomor paspornya. Oke, begitu juga dengan kalau misalnya dia berbentuk apa namanya badan tapi di luar negeri itu harus ada nama dan alamatnya. Oke, lalu di faktur itu setelah ada identitas pembelinya, di situ ada jenis barangnya apa, bisa ada harga jualnya, di situ juga dimasukkan nanti. Lalu ada PPN yang dipungut dan apabila Bapak Ibu menyerahkan eh, barang mewah, maka ada PPN BM-nya. Oke, ya. Di bagian atas nanti ada kode transaksi, nomor seri, dan di bawahnya ada tanggal pembuatan faktur. Lalu ada nama dan penanda tanganan, nama dan
penanda tangan si direkturnya. Seperti itu. Dan nama direkturnya itu harus sesuai dengan KTP-nya ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini tata cara pengisian keterangan dalam faktur pajak. Itu seperti yang saya jelaskan tadi. Apabila nih, misalnya si identitas penjualnya itu sudah pindah alamat nih, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu misalnya sebagai penjual nih, sudah pindah alamat, namun di SPPKP-nya itu masih alamat yang lama. Nah, itu Bapak Ibu harus melakukan apa namanya? Perubahan data, harus melakukan perubahan data dulu nanti di loket NPWP. Harus disesuaikan lagi alamat yang sebenarnya. Seperti itu. Nanti dilakukan perubahan data, dicetak lagi nanti SPPKP-nya sesuai dengan alamat yang sesungguhnya. Oke. Lalu identitas pembeli sama seperti yang saya terangkan tadi, itu harus sesuai dengan yang sebenarnya dan sesungguhnya. Oke, untuk yang lawan transaksinya misalnya sudah dikumpulkan sebagai PKP, nanti Bapak Ibu lihat nih nama dan alamatnya itu harus sesuai dengan yang ada di SPPKP-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu untuk kondisi yang ketiga, ini apabila Bapak Ibu transaksi sama eh, wajib pajak yang pusatnya terdaftar di KPP WP Besar atau terdaftar di KPP Madya atau di KPP yang ada di lingkungan Kanwil khusus. Nah, itu apabila Bapak Ibu melakukannya di apa namanya di cabangnya, maka faktur pajaknya nanti di pembelinya itu NPWP-nya NPWP pusat, namanya nama pusat, alamatnya adalah alamat cabang. Seperti itu. Tapi ini untuk yang sesuai dengan Per 11 itu tahun 2022 ini kondisi yang ini itu untuk wajib pajak yang kantor pusatnya terdaftar di wajib pajak besar, KPP wajib pajak besar, Madya ataupun Kanwil khusus. Oke, lalu jenis barang. Jenis barang apabila Bapak Ibu adalah eh, dealer, PKP dealer itu harus dimasukkan merek, tipe, varian, dan nomor angkanya. Itu jangan sampai lupa. Oke, kalau misalnya properti berarti alamat tanah dan bangunannya itu harus lengkap Bapak Ibu sekalian. Oke, apabila misalnya ada penyerahan ke kawasan berikat, maka akan ditambah dengan HS code-nya. Itu. Oke, terus ini dasar pengenaan pajak. Nilai dasar pengenaan pajak ada DPP normalnya, itu berarti ada harga jual, ada penggantian uang muka. Nah, terus ada lagi yang kedua itu dasar pengenaan pajaknya DPP nilai lain. Itu nanti ada dikurangi laba brutonya dulu, baru nanti dapat DPP-nya. Seperti itu. Nah, kalau yang nilai tertentu, ini dasar pengenaan pajaknya sama dengan harga jual, namun tarif PPN-nya yang berbeda. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, yang berikutnya tarif PPN sekarang adalah 11%. Oke. Untuk kode dan nomor seri faktur pajak itu kan di atas faktur pajak itu ada nomor, ada 16 digit nih Bapak Ibu. Di situ ada maknanya. Dua digit pertama itu adalah kode transaksi 01 sampai 09. Oke, satu digit berikutnya itu adalah kode status, status atas faktur pajak tersebut. Kalau 0 berarti faktur pajak normal. Kalau sudah 1 itu berarti faktur pajak pengganti. Ya, 13 angka di belakangnya adalah nomor itu adalah nomor seri faktur pajak. Oke. Berikutnya adalah nama dan penandatangan faktur pajak. Nah, nama yang tercantum di faktur pajak adalah sesuai dengan KTP yang berlaku ya Bapak Ibu. Jangan diketikkan nama panggilannya, tapi sesuai dengan KTP-nya. Seperti itu. Dan dia harus didaftarkan di aplikasi e-fakturnya. Oke. Nah, ini contohnya. Contoh DPP normal, nilai lain, dan besaran tertentu. Ini bisa dilihat nih. Bapak Ibu di tabelnya.
Kalau yang normal, DPP normal, berapa harga jualnya itulah yang menjadi dasar pengenaan pajaknya. Oke, dikali tarif 11%. Nah, itu kalau DPP nilai lain, di sini harga jual dikurangi dengan laba kotornya. Dapatlah dasar pengenaan pajaknya. Jadi 11%-nya dari 90 juta. Nah, yang besaran tertentu ini harga jual sama dengan harga nilai DPP-nya. Di sini 100 juta, 100 juta. Yang berbeda adalah tarifnya. Oke, tarifnya di sini 1,1%. Ini untuk jasa tertentu seperti ekspedisi, jasa ekspedisi itu 1,1%. Dan ini bersifat final. Dan kode transaksi di fakturnya adalah 05. Karena dia final, maka atas pajak masukannya itu tidak bisa dikreditkan. Karena tarifnya sudah kecil, Bapak. Oke, selanjutnya. Nah, ini kode transaksinya. 01 untuk melakukan penyerahan kepada sesama perusahaan swasta lainnya, misalnya PT ke PT, PT ke CP, kayak gitu. Ya, Bapak Ibu, 01 itu kode transaksinya 01. 02 itu untuk kalau lawan transaksi kita adalah instansi pemerintah. 02. Ya. 03 itu untuk BUMN atau pemungut lainnya. Itu 03. 04, nah ini DPP nilai lain nih. Yang kalau seperti tadi contohnya adalah pemberian cuma-cuma atau misalnya di toko bangunan eh, melakukan jadi apa namanya materialnya itu dipakai untuk misalnya membenarkan bangunan, nah itu bisa pakai 04. Membenarkan bangunannya misalnya tempat untuk membangun tempat gudangnya, nah seperti itu bisa pakai 04. Nah, yang 05 itu untuk besaran tertentu itu ada PMK-nya sendiri. Nanti misalnya PMK 71 yang mengenai jasa tertentu, contohnya jasa ekspedisi, itu sudah diatur pakai eh, kode transaksi 05. Ya, dan besaran tertentu itu tarifnya yang kecil. Oke. 06 itu untuk penyerahan kepada turis asing. Oke, yang 07 ini untuk PPN untuk penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang mendapat fasilitas tidak dipungut atau ditanggung sama pemerintah itu pakai 07. Tapi kalau misalnya dia mendapatkan fasilitas dibebaskan, itu kita menggunakan 08. Oke. 09 ini untuk barang yang semula sebenarnya tidak untuk diperjualbelikan. Nah, itu pakai 09. Misalnya untuk Aktiva yang awalnya tidak untuk diperjualbelikan, lalu karena pilot atau apa, maka dijuallah Aktiva tersebut. Nah, itu menggunakan 09. Oke, yang di sebelah kanan ini ada urutan prioritas. Contohnya seperti ini. Misalnya Bapak Ibu melakukan transaksi dengan instansi pemerintah, tapi di kawasan berikat dan penyerahannya merupakan barang yang tidak dipungut PPN. Maka pakai kode berapa nih? Kalau tadi kan instansi pemerintah pakai 02 nih. Sementara barang yang kita serahkan adalah barang yang fasilitasnya tidak dipungut PPN. Kan itu pakai 07. Nah, mana yang lebih ini kalau dari urutan prioritas ini berarti atas kondisi tersebut Bapak Ibu menggunakan kode transaksi untuk faktur pajaknya adalah 07 bukan 02. Seperti itu. Oke. Nah, ini untuk yang menggunakan mata uang asing itu harus dikonversi dulu ke rupiah menggunakan apa namanya ketentuan yang ada yang sudah ditetapkan dalam KMK yang berlaku
pada saat faktur pajak seharusnya dibuat. Seperti itu. Misalnya faktur pajak harus dibuat eh, hari ini, berarti Bapak Ibu harus ngeliat tuh kurs KMK-nya yang untuk yang seminggu ini, karena kurs KMK itu yang untuk rupiah ini itu terbitnya seminggu sekali. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi harus dikonversi. Nah, ini bentuk faktur pajak dan aplikasinya. Faktur pajak sekarang berbentuk elektronik dan dibuatnya menggunakan aplikasi e-faktur. Pelaporan SPT-nya menggunakan web e-faktur. Oke, aplikasi e-faktur host to host ini hanya untuk wajib pajak yang sudah ditentukan sebagai penyelenggara jasa aplikasi perpajakan. Oke, yang dikecualikan untuk membuat faktur adalah pedagang eceran. Ya, itu yang pertama. Lalu kalau misalnya ada dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak, ketika kita ekspor barang itu kan dokumennya PIB gitu kan. Pada saat impor barang maka eh, dokumennya adalah PIB. Nah, itu dipersamakan dengan faktur pajak. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, ini contoh faktur pajak. Ini tidak harus di print ya Bapak Ibu, tidak harus hard copy, tapi bisa Bapak Ibu download aja lalu dikirimkan ke lawan transaksinya. Oke, ini contoh faktur 07. Nah, ini kode capnya, seperti yang dijelaskan tadi. Dan di sini PP-nya ada. Peraturan yang mengatur kenapa barang tersebut dibebaskan atau tidak dipungut PPN, itu harus dicantumkan PP-nya di sini, peraturannya. Bagaimana Bapak Ibu bisa nanti di aplikasi e-fakturnya ada pilihannya. Oke, nah ini nama penanda tangan itu harus sesuai dengan KTP-nya. Oke, kalau sudah ada barcode berarti faktur tersebut sudah berhasil di-upload. Kalau belum ada barcode-nya berarti fakturnya belum di-upload. Nah, ini sertifikat elektronik. Bapak Ibu yang sudah PKP, yang sudah disurvei oleh petugas kami, maka diskan biasa disuruh disuruh datang lagi tuh berapa hari kemudian nanti Bapak Ibu datang ya ke kantor pajak. Nah, itu untuk mendapatkan sertifikat elektronik yang pertama kali. Oke, di situ pun juga nanti akan diaktifasi akunnya, lalu akan diberikan sertifikat elektroniknya melalui email oleh petugas kami nanti di loket TPT. Gitu, Bapak Ibu. Nanti yang datang pada saat itu adalah harus direkturnya. Oke. Nah, ini kondisi nomor seri faktur pajak yang udah saya spill di depan tadi. Untuk WP baru itu paling banyak 75 nomor seri faktur pajak setiap dia minta. Setiap dia minta nomor seri faktur di ifaktur.pajak.go.id. Oke, nah ini yang paling banyak 120% ini untuk WP lama. Jadi kalau WP lama itu dijumlahkan berapa faktur pajak di 3 masa pajak yang telah diterbitkan. Seperti itu Bapak Ibu. Itu 120%. Apabila ingin meminta lebih nanti bisa pakai nomor seri faktur pajak dengan jumlah tertentu. Itu bisa langsung ke KPP atau ke KP2KP. Oke, format surat permintaannya nanti ada di lampiran Per 03. Syarat untuk minta nomor seri faktur pajak apabila Bapak Ibu misalnya wajib pajak lama, itu sudah lapor SPT masa PPN 3 masa pajak terakhir. Kalau Bapak Ibu tidak disiplin untuk lapor SPT setiap bulan, maka ya akan terkendala nantinya. Selain terkendala minta nomor seri faktur pajak, nah yang kedua nanti ada dendanya 500.000 apabila tidak lapor SPT PPN atau terlambat lapor SPT PPN. Oke. Nah ini batas waktu upload
Jangan lupa Bapak Ibu tanggal 15 bulan berikutnya. Bagaimana nih kan banyak ada beberapa WP menanyakan dia lupa upload eh, di tanggal 15. Ingatnya tanggal 16 atau tanggal 17-nya. Itu bagaimana solusinya? Ya, solusinya ya Bapak Ibu harus merubah tanggal di faktur pajak tersebut. Misalnya begini. Untuk bulan Mei, faktur pajak yang terbit di bulan Mei itu kan paling lambat diupload tanggal 15 Juni. Ternyata hilaf nih, lupa tanggal 15 Juni itu untuk upload fakturnya. Ya, mau nggak mau, faktur yang di bulan Mei tersebut tanggalnya harus dirubah ke tanggal di bulan Juni agar Bapak Ibu bisa upload. Seperti itu. Konsekuensinya adalah Bapak Ibu terlambat menerbitkan faktur pajak. Dendanya pasti ada 1% kali DPP. Jadi hati-hati sekali. Kalau kita sudah PKP, harus disiplin dalam melaporkan SPT-nya. Harus ingat uploadnya kapan, batas penguploadannya kapan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini contohnya nanti bisa dibaca sendiri ya Bapak Ibu. Ketika kenapa dia di reject oleh sistemnya. Oke. Oke, ini faktur penjualan. Faktur penjualan itu dikatakan faktur termasuk dalam pengertian e-faktur sebenarnya. Faktur penjualan itu beda dengan faktur pajak ya Bapak Ibu. Faktur penjualan itu bisa berupa bon, kwitansi, atau misalnya kalau kita belanja online kan biasanya ada faktur penjualan namanya. Nah, itu dimasukkan nama barang-barang kita. Nah, itu faktur penjualan namanya, bukan itu beda dengan faktur pajak ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini eh, cap atau keterangan kalau dulu kan faktur pajak yang kertas itu kan harus distempel tuh Bapak Ibu. PPN-nya tidak dipungut, PPN-nya dibebaskan. Nah, dalam faktur pajak yang e-faktur ini, namanya juga e-faktur, berarti stempelnya ya dibuatnya di aplikasi e-faktur. Seperti itu. Gimana caranya? Nanti tanya Pak Andri. Oke, Bapak Ibu. Oke, ini faktur pajak pembetulan atau pengganti. Intinya adalah apabila Bapak Ibu melakukan faktur pajak pengganti atau membatalkan faktur pajak ketika telah melaporkan SPT masa PPN-nya, maka Bapak Ibu harus melakukan pembetulan SPT PPN di masa tersebut. Oke. Kapan faktur pajak bisa diganti? Yaitu ketika kode transaksinya ternyata salah. Itu kita bisa pakai fasilitas pengganti. Ketika nilainya salah atau uraiannya pada faktur pajak itu uraian transaksinya salah, itu bisa pakai pengganti. Gimana caranya penggantinya? Yaitu Bapak Ibu tinggal klik aja faktur yang salah tersebut, lalu nanti di bawahnya ada menu diganti. Seperti itu. Kapan faktur pajak itu harus dibatalkan? Yaitu ketika Bapak Ibu salah nih, salah identitas lawan transaksinya, NPWP-nya salah atau namanya salah. Ya, itu mau tidak mau harus pembatalan faktur. Tidak bisa menggunakan fasilitas faktur pajak pengganti. Mau tidak mau harus dibatalkan fakturnya. Atau misalnya ternyata atas perjanjian tersebut batal, lah berarti faktur pajaknya bisa dibatalkan. Caranya sama kayak faktur pajak pengganti, tinggal diklik aja faktur pajak yang mau dibatalkan, lalu nanti di bawah aplikasi faktur itu ada menu
batal. Seperti itu. Namun yang perlu diingat, apabila mengganti faktur atau membatalkan faktur setelah Bapak Ibu melaporkan SPT PPN-nya, maka harus ada SPT PPN pembetulan. Oke. Ini yang faktur pajak pedagang eceran ya. Jadi pedagang eceran itu dia eh, tidak perlu membuat faktur pajak di aplikasi e-faktur. Ya, tidak perlu membuat faktur pajak di aplikasi e-faktur. Oke. Jadi faktur penjualan, bon kontan, karcis, kwitansi itu sudah dokumen yang dipersamakan dengan faktur. Bagaimana nih lapor SPT PPN-nya? Kalau lapor SPT PPN-nya untuk pedagang eceran, itu dengan mekanisme di Gunggung. Jadi Bapak Ibu kumpulkan omset dalam sebulan tersebut, nanti masuk ke lampiran AB, di situ ada PPN yang digunggung. Masukkan nilai DPP-nya, lalu nanti PPN-nya otomatis keluar. Oke. Pedagang eceran, bagaimana Bapak Ibu disebut sebagai PKP pedagang eceran, yaitu ketika Bapak Ibu menjual ke konsumen akhir. Itu. Konsumen akhirnya di sini ditentukan Bapak Ibu. Konsumen akhir pengertian sesuai dengan PMK 18 tadi itu, yaitu si konsumen membeli barang untuk keperluan pribadinya. Dan atas barang tersebut tidak digunakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan usahanya si pembeli barang tersebut. Dalam artian tidak dijual kembali. Nah, seperti itu. Itu karakteristik konsumen akhir. Nah, bagaimana kalau Bapak Ibu kan yang dealer nih jual motor kan ke konsumen akhir nih. Nah, itu ada pengecualiannya. Pengecualian eh, pedagang eceran yang harus menerbitkan faktur pajak, yaitu kalau Bapak Ibu melakukan penjualan motor, mobil, nah kayak gitu. Itu tetap harus bikin faktur pajak walaupun itu si pembelinya adalah konsumen akhir. Oke, itu harus dibikin faktur pajak. Lalu kalau misalnya penjualan kapal pesiar, nah itu kapal feri ya, nah itu perlu dibikinin faktur pajak. Oke, nah Bapak Ibu yang menjual tanah bangunan, nah itu harus dibikinkan fakturnya juga. Lalu misalnya penjualan pesawat terbang, helikopter, dan senjata api, dan peluru senjata api, itu harus dibikinkan faktur pajaknya di aplikasi e-faktur. Oke. Nah ini PKP pedagang eceran bisa juga membetulkan atau membatalkan faktur pajak dalam arti faktur penjualan ya Bapak Ibu, sesuai dengan aplikasi yang dipakai sendiri oleh Bapak Ibu. Nah, ini persyaratan formal dan material faktur pajak itu dianggap faktur pajak itu apabila diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Lalu keterangannya itu harus eh, kondisi yang sebenarnya atau sesungguhnya. Seperti itu. Itu butuh persyaratan materialnya. Nah, ini kapan faktur pajak itu dianggap tidak lengkap, terlambat dibuat, atau dianggap tidak dibuat. Faktur pajak dianggap tidak lengkap apabila eh, tidak mencantumkan keterangan seperti yang tadi dijelaskan, misalnya uraiannya salah atau eh, alamat pembelinya salah atau identitas pembelinya salah, itu dianggap tidak lengkap. Lalu tidak mencantumkan keterangan yang tidak sebenarnya, itu dianggap tidak lengkap. Oke. Lalu yang dianggap terlambat dibuat apabila misalnya Bapak Ibu melakukan penyerahan di tanggal hari ini 28 Juni, tapi baru dibuatnya misalnya 2 hari kemudian.
tanggal 30 Juni. Nah, itu sudah dianggap terlambat dibuat. Nah, yang dianggap tidak dibuat itu ketika Bapak Ibu sudah melakukan penyerahan di 3 bulan sebelumnya. Jadi baru dibuat faktur pajaknya setelah 3 bulan. Nah, itu faktur pajak yang Bapak Ibu terbitkan dianggap bukan faktur pajak, tidak membuat faktur pajak. Itu. Faktur pajak yang tidak lengkap, lalu dianggap tidak dibuat, itu akan kena sanksi pasal 14 ayat 4, yaitu 1% kali DPP-nya. Gitu. Dan atas faktur pajak yang tersebut, yang tidak lengkap dan dianggap tidak dibuat tersebut, itu tidak dapat dikreditkan oleh si lawan transaksinya. Oke, ini contohnya, nanti bisa dibaca. Oke, nah ini kewajiban pelaporan itu Bapak Ibu itu setiap bulan. Meskipun Bapak Ibu tidak ada transaksi di bulan tersebut, harus tetap lapor SPT PPN akhir bulan berikutnya. Kapan melakukan pembayaran PPN-nya? Yaitu eh, sama, akhir bulan berikutnya sebelum pelaporan SPT PPN. Misalnya untuk transaksi di bulan Juni ini, pembayaran PPN-nya, apabila ada yang terutang PPN-nya, itu eh, dibayar paling lambat tanggal 31 Juli. Itu. Sebelum pelaporan SPT PPN yang batasnya juga 31 Juli. Tapi mohon diingat, eh, kami sarankan pembayarannya itu sehari sebelum pelaporan. Itu karena kan Bapak Ibu nanti di pelaporan memasukkan NTPN pembayaran nih, anggaplah sudah benar kode billing yang dibikin sama Bapak Ibu. Ketika masukkan NTPN, terkadang dia sistemnya belum sinkron. Makanya kita kasih jeda sehari. Gitu. Itu ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini permintaan data e-faktur. Misalnya aplikasi e-faktur itu kan rentan rusak ya Bapak Ibu. Apabila naasnya kita laptopnya rusak, lalu kita nggak membackup atas aplikasi tersebut, berarti kan data, misalnya datanya hilang semuanya. Itu Bapak Ibu bisa minta permintaan data e-faktur. Tapi yang perlu diingat, permintaan data e-faktur ini yang kami kasih adalah faktur pajak keluaran. Oke, hanya sebatas faktur pajak keluaran, tidak faktur pajak masukan. Itu. Jadi disarankan sekali secara berkala dan aplikasi e-faktur tersebut Bapak Ibu backup. Lakukan backup di hard disk atau di flash disk terserah Bapak Ibu. Oke. Dan dimintanya langsung ke KPP. Untuk saat ini tidak ada online, tidak ada permintaan online, belum ada di aplikasi e-faktur e-faktur.pajak.go.id, jadi harus langsung minta ke KPP. Ini apabila misalnya ada keadaan tertentu, itu amit-amit ya Bapak Ibu, misalnya ada bencana, banjir atau perang atau apa, itu ini bisa DJP bisa balik lagi ke faktur pajak dalam bentuk kertas. Seperti itu. Oke, Per 03 ini berlaku di 1 April 2022. Kan secara teknisnya, jadi apa saja yang harus dilakukan bagi wajib pajak yang telah terdaftar sebagai PKP itu ada beberapa. Latar belakang perlu disampaikan kewajiban PKP ini karena masih banyak wajib pajak yang tidak mengetahui atau belum paham perihal adanya kewajiban PKP setelah terdaftar sebagai PKP. Pertama, PKP yang nihil atau tidak ada transaksi dianggapnya kewajibannya belum jalan, padahal walaupun tidak ada transaksi harus ada kewajiban yang harus dilaksanakan tiap bulan. Terus latar belakang kedua yaitu banyaknya keluhan atas denda administrasi.
Jadi atas dua hal ini agar wajib pajak paham kewajibannya, yang kedua agar terhindar dari denda administrasi atas wajib pajak PKP. Ketentuannya sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan Undang-Undang PPN sama Per 03 PJ 2022 yang sudah dijelaskan oleh Kaida. Terus saya resume kewajiban PKP itu ada 5, yaitu kewajiban mengurus sertifikat elektronik, kewajiban mengurus sertifikat elektronik yang pertama, terus yang kedua kewajiban meminta nomor seri faktur pajak. Untuk meminta nomor seri faktur pajak di Enova. Yang ketiga kewajiban membuat faktur pajak itu di aplikasi e-faktur, nanti akan dijelaskan. Kewajiban yang keempat yaitu memungut dan setor PPN jika PK-nya lebih besar, jika faktur pajak keluarnya lebih besar dibanding pajak masukan, maka ada kewajiban mood atau setor PPN-nya ya untuk membuat billingnya di DJP online. Terakhir kewajiban terakhir yaitu kewajiban lapor SPT masa PPN di web e-faktur. Jadi kurang lebih ada beberapa aplikasi, 4 aplikasi yang akan digunakan oleh wajib pajak. Yang aplikasi Enova ini berbasis web menggunakan internet. Aplikasi e-faktur ini tidak menggunakan internet, hanya menggunakan internet pada saat upload. Ini tidak berbasis web, yang berbasis web Enova, DJP online, dan web e-faktur. Oke, yang pertama kewajiban sertifikat elektronik. Jadi pada saat PKP pertama kali itu pada saat bersamaan wajib pajak PKP diminta mengurus sertifikat elektronik. Namun yang perlu dipahami sertifikat elektronik ini ada masa berlakunya. Masa berlakunya 2 tahun. Jadi wajib pajak PKP silakan cek kembali jika dirasa sudah 1 tahun lebih, silakan cek kembali apakah sertifikat elektroniknya masih berlaku. Sertifikat elektronik dapat diajukan perpanjangan di 1 bulan sebelumnya, jadi sebaiknya ajukan perpanjangan sertifikat elektronik sebelum masa berlaku habis. Karena kalau sertifikat elektronik masa berlakunya habis, maka wajib pajak PKP tidak dapat melakukan pelaporan SPT masa PPN, tidak dapat membuat faktur pajak. Jadi sertifikat elektronik perlu diperhatikan dan cek kembali masa berlakunya karena dia masa berlaku 2 tahun. Untuk pengecekan masa berlaku bisa dicek di Enova. Di menu Enova pada gambar sebelah kiri ini, setelah kita login Enova itu ada beberapa menu. Nah, kita klik download sertifikat digital. Di situ ada masa berlakunya. Nah, di sini ada tanggal masa berlaku. Jika sertifikatnya tidak dapat diunduh, maka sertifikat elektronik sudah daluarsa. Silakan kawan pajak yang sudah daluarsa, silakan ajukan perpanjangan sertifikat elektronik ke KPP terdaftar. Syarat untuk pengajuan sertifikat elektronik atau perpanjangan sertifikat elektronik sama pengajuannya sama persis dengan pengajuan pertama kali, yaitu fotokopi KTP, NPWP, fotokopi akte pendirian, dan harus di direktur atau pengurus yang bersangkutan, tidak dapat diwakilkan. Terus untuk sertifikat elektronik, jadi wajib pajak agar mempersiapkan PC atau laptopnya ini untuk persiapan e-faktur. Jadi selain sertifikat elektronik, siapkan PC atau laptopnya minimal RAM-nya 3 GB menggunakan Windows dan menggunakan internet. Terus untuk download sertifikat elektronik ini download di Enova, download sertifikat elektronik downloadnya di Enova. Ini sudah yang mungkin kita lanjut. Selain sertifikat elektronik ada kewajiban kedua, yaitu kewajiban meminta nomor seri faktur pajak. Pastikan wajib pajak yang akan melakukan transaksi nomor seri faktur pajak sudah ada terlebih dahulu. Karena kalau nomor seri faktur pajak dimintanya belakangan atau dimintanya setelah transaksi, itu nomor seri faktur pajak tidak bisa tanggal mundur. Nomor seri faktur pajak itu berlaku dari sejak tanggal diminta sampai dengan 31 Desember tahun yang sama. Jadi perlu diperhatikan agar wajib pajak dipastikan memiliki slot nomor seri faktur pajak. Jadi nomor seri faktur pajak itu diminta pada saat PKP pertama kali atau pada saat awal tahun.
awal tahun. Untuk permintaan nomor seri faktur pajak, silakan buka di web Enova di alamat efaktur.pajak.go.id, klik menu permintaan NSFP. Biasanya pada gambar bagian kanan ini, jadi setelah login ada menu yang paling bawah yaitu permintaan nomor seri faktur pajak, permintaan NSFP, klik permintaan NSFP. Nah, perlu diperhatikan agar wajib pajak dapat mengakses permintaan NSFP, pastikan sertifikat digitalnya telah dipasang pada browsernya. Jadi sederhananya saya balik tuh tadi saya kelewat menjelaskan terkait sertifikat digital. Sertifikat digital yang telah berhasil diunduh, kawan pajak unduh, silakan di double klik. Nanti setelah double klik itu akan diminta passphrase-nya. Jadi setelah berhasil diunduh, itu akan diminta passphrase-nya. Silakan kawan pajak isi passphrase-nya atau isi passphrase yang baru. Nah, setelah sertifikat elektronik yang berhasil diunduh, silakan langsung double klik. Biasanya yang berhasil diunduh ini masuk ke menu download, silakan diklik sertifikat elektronik atau double klik sertifikat elektroniknya, lanjut, nanti akan diminta masukkan passphrase-nya, terus lanjut hingga finish, maka dia akan otomatis terpasang pada browsernya. Jadi sertifikat elektronik dipastikan setelah diunduh dipasang pada browsernya dengan cara double klik dan lanjut hingga finish. Karena kalau dia sudah dipasang pada browsernya, maka proses permintaan nomor seri faktur atau reset aplikasi itu bisa dilakukan. Karena kalau belum ada sertifikat elektronik atau sertifikat elektroniknya belum dipasang pada browsernya, maka reset atau menu permintaan NSFP tidak dapat diakses. Oke, lanjut saya jelaskan terkait nomor seri faktur pajak. Setelah diklik permintaan NSFP, jadi pastikan sertifikat digitalnya sudah dipasang, sudah diunduh dan sudah dipasang. Silakan login dan klik permintaan nomor seri faktur pajak. Nanti akan diminta nama, silakan diisi nama direktur, jabatan direktur, dan jumlah nomor seri faktur pajak. Untuk jumlah nomor seri faktur pajak, silakan diisi sesuai kebutuhan. Mungkin paling bisa diisi kebutuhan 1 bulan ataupun bisa diisi kebutuhan sampai dengan akhir tahun. Karena ini sebenarnya nggak ada ketentuan terkait nomor seri faktur pajak. Paling batasannya dia ada batasan maksimal. Batasan minimal tidak ada, batasan maksimalnya 75. Itu pada saat pertama kali PKP atau dia 3 bulan pemakaian di bawah 75 maka maksimalnya 75. Jadi kawan pajak kalau dirasa kira-kira kebutuhan sampai dengan akhir tahun itu 10 atau 20 silakan diisi. Karena silakan diminta silakan kawan pajak minta lebih daripada kurang. Karena kalau kurang nomor seri faktur pajak kalau lupa pada saat akan ada transaksi terus ternyata ada nomor seri faktur pajak yang kurang, itu nggak bisa tanggal mundur. Jadi pastikan lebih baik nomor seri faktur pajak yang diminta lebih daripada kurang. Terus, nah, kewajiban yang ketiga yaitu cara membuat faktur pajak. Bagaimana tata cara membuat faktur pajak? Kurang lebih ada 5 tahapan, yaitu registrasi e-faktur. Jadi aplikasi e-faktur yang kawan pajak dapatkan. Jadi aplikasi e-fakturnya diminta atau di-download pada menu Enova. Jadi kawan pajak setelah terdaftar sebagai PKP, silakan minta aplikasi faktur ke petugas helpdesk-nya di KPP atau kawan pajak bisa download sendiri di Enova. Nah, aplikasi e-faktur yang baru didapat atau baru di-download itu masih aplikasi e-faktur kosongan. Agar aplikasi e-faktur tersebut dapat digunakan, maka harus diregistrasi terlebih dahulu. Nah, proses registrasi ini nanti akan dijelaskan. Jadi, tahapan pertama, registrasi terlebih dahulu. Yang kedua, input nomor seri faktur pajak yang sudah diminta. Yang ketiga, rekam data faktur jika ada transaksi. Yang keempat, rekam atau tarik data faktur pajak masukan jika ada pajak masukan dari lawan transaksi. Dan langkah terakhir, lakukan start uploader untuk dapat persetujuan faktur pajak. Nah,
tahapan registrasi. Jadi ke kawan pajak sebelum aplikasi e-faktur dapat digunakan diregistrasi terlebih dahulu. Perlu dipahami registrasi ini tidak pada saat pertama kali. Nanti akan bisa berguna kalau kawan pajak lupa password, maka proses registrasi dapat eh, harus dilakukan. Jadi kalau lupa password maka harus dilakukan proses registrasi ulang kembali. Nah, tampilannya pada sebelah kiri seperti ini. Silakan kawan pajak minta ke KPP atau download, maka tampilan aplikasi e-faktur seperti ini, klik yang e-tax invoice. Sudah diklik e-tax invoice, maka tampilannya pada sebelah kanan nanti akan diminta masukkan NPWP, sertifikat elektronik, dan kode aktivasi. Untuk NPWP, silakan masukkan NPWP 15 digit, sertifikat elektronik, silakan masukkan sertifikat elektronik yang berhasil diunduh pada Enopa. Untuk kode aktivasi, silakan dicek di menu Enopa pada bagian profil. Di situ ada kode aktivasi e-faktur desktop. Setelah berhasil diisi NPWP, diisi sertifikat elektronik, nanti akan diminta password-nya, klik open, nanti udah berhasil sertifikat elektronik, masukkan kode aktivasi, dan klik register. Setelah klik register, maka tampilannya seperti ini. NPWP, sertifikat kode aktivasi, klik register, maka akan diminta masukkan kode captcha sama password akun PKP. Password akun PKP, kalau kawan pajak lupa, silakan kawan pajak cek kembali di email. Jadi untuk yang lupa password akun PKP itu bisa dicek di email kawan pajak. Nah, captcha sama password sudah diisi, nanti akan diminta tampilan yang sebelah kanan ini akan diminta nama user, nama lengkap, dan password. Untuk user sama password bebas, user sama password ini nanti akan digunakan pada saat Bapak Ibu login ke aplikasi e-faktur. Untuk nama lengkap diisi nama direktur karena nama lengkap ini akan tampil di kolom penandatangan faktur. Jadi pastikan nama lengkap ini bukan nama perusahaan, melainkan nama direkturnya. Nah, nama direktur atau nama yang akan menandatangani faktur pajak. Setelah diisi nama user, nama lengkap, dan password, silakan klik daftarkan user. Nah, eh, permasalahan atau trouble setting yang sering terjadi pada saat registrasi ini biasanya value to the group set content. Penyebabnya salah memasukkan NPWP, serta atau kode aktivasi. Jadi emang silakan cek kembali solusinya, hanya silakan cek kembali NPWP atau cek kembali sertal yang dimasukkan, atau cek kembali passphrase yang dimasukkan, dan atau cek kembali kode aktivasinya. Jadi kemungkinannya salah satu ada yang salah input, silakan dicek kembali hasil inputannya. Nah, oke, kita lanjut bagaimana cara menginput nomor seri faktur pajak, merekam data faktur pajak, dan mengupload faktur pajak masukan dan start uploader. Kita langsung ke aplikasi e-faktur. Ini silakan kawan pajak agar pada saat pertama kali itu pastikan nomor seri fakturnya ada terlebih dahulu atau diinput. Jadi di menu referensi dan referensi nomor faktur, klik klik rekam nomor faktur, nanti dimasukkan nomor faktur awal dan nomor faktur akhir. Kalau kawan pajak eh, atau Bapak Ibu belum menginput atau belum meminta nomor seri faktur, silakan meminta nomor seri faktur di Enopa. Nanti di Enopa tersebut akan didapat nomor seri faktur ada 2 baris. Silakan baris pertama masukkan di nomor faktur awal, baris kedua masukkan nomor faktur akhir, habis itu klik rekam nomor faktur. Nomor faktur yang sudah direkam, maka langkah berikutnya kita Bapak Ibu lakukan perekaman pembuatan faktur pajak keluaran di menu faktur, pajak keluaran, administrasi faktur, dan klik rekam faktur pada bagian bawah sini, klik rekam faktur. Di sini ada beberapa pilihan. Untuk yang dokumen transaksi, pilihan detail transaksi, pastikan pilihan kode 1, 2, dan 3 disesuaikan dengan bertransaksinya kepada siapa. Kalau PPN-nya tidak dipungut, maka pilih kodenya 1.
Kalau PPN-nya dipungut oleh instansi pemerintah, maka pilih kode detail transaksinya 2. Kalau PPN-nya dipungut oleh non instansi atau BUMN, maka pilihnya 3. Nah, ini kita defaultnya 1 kalau PPN-nya tidak dipungut. Untuk tanggal dokumen pastikan diisi tanggal sesuai dengan tanggal invoice atau tanggal notanya atau tanggal kontraknya, atau jadi dokumen yang dijadikan acuan itu apa? Kalau misalkan invoice, maka pastikan tanggal invoice sama dengan tanggal yang tercantum di sini. Setelah itu untuk referensi bisa diisi nomor invoice atau nomor kontrak atau nomor bukti pembayaran. Eh, kalau dikosongkan juga boleh juga, kalau misalkan tidak diisi tidak masalah. Kalau ada nomor invoice silakan diisi, kalau sudah diisi silakan klik lanjutkan. Nah, untuk NPWP silakan diisi NPWP lawan transaksi. Nah, NPWP di sini masih menggunakan NPWP 15 digit. Jadi kawan pajak atau Bapak Ibu yang masih bertanya-tanya nanti pada saat 1 Juli NPWP 16 digitnya bagaimana, silakan tunggu update yang terbaru. Jadi untuk update-nya kita belum ada informasi dari kantor pusat. Biasanya kalau nanti 1 Juli itu ada update, nanti ada di menu Enova itu ada e-faktur yang terbaru. Biasanya kalau dia ada update itu bisa dicek di menu Enova atau bisa menghubungi KPP pada saat awal bulan Juli. Jika memang ada update nanti akan diinformasikan. Atau bisa Bapak Ibu cek di Enova itu update terakhir 3.2. Kalau misalkan dia memang ada perubahan nanti ada 3.3. Cuman informasi terakhir belum ada perubahan, jadi kan pajak sepanjang belum ada update yang terbaru, maka Bapak Ibu silakan gunakan NPWP yang 15 digit. Nah, di sini kalau sudah diisi NPWP-nya, klik F3 cari NPWP, klik F3 cari NPWP dan pilih. Nah, namun kalau NPWP-nya belum ada, silakan di input NPWP-nya. Nah, di sini akan diminta nama, alamat, jalan, blok nomor. Kalau untuk RT RW kalau tidak ada bisa diisi 03 digit. RW bisa diisi 03 digit. Untuk blok kelurahan kalau tidak ada bisa diisi 0 atau strip. Nah, kecamatan, kabupaten, provinsi sebaiknya diisi lengkap selengkap mungkin. Dan nomor telepon kalau bisa diisi selengkap mungkin. Kalau sudah diisi, setelah data lawan transaksi sudah diisi, silakan klik lanjutkan. Nah, pada menu detail transaksi, silakan klik rekam transaksi, masukkan data detail barangnya sesuai dengan yang tercantum di invoice. Misalkan di sini TV, klik lanjutkan pengisian atau rekam. Klik lanjutkan pengisian, harga satuannya misalkan 2 juta, misalkan belinya berapa jumlahnya, habis itu klik simpan. Habis itu klik simpan. Jika ada lebih dari satu jenis barang, maka klik yes, maka isi lagi. Jadi kalau di invoice-nya ada lebih dari satu barang, silakan diisi berkali-kali. Nah, ini hanya contoh. Nah, di sini ada 2 inputan. Kalau memang ada ingin menambah lagi, silakan klik rekam transaksi. Jika ada kesalahan, silakan klik ubah. Jika memang ada kelebihan, seharusnya ini tidak diinput, silakan klik hapus. Nah, ini hanya contoh, kita coba klik simpan terlebih dahulu. Nah, status awal yang baru dibuat, jadi pajak yang baru dibuat, status awalnya belum approve. Pastikan status fakturnya approval sukses. Jadi ini statusnya belum approve, pastikan approval sukses. Untuk dia bisa approval sukses, maka silakan di-upload. Setelah di-upload, silakan klik masuk ke jalankan manajemen uploadnya, yaitu di manajemen upload, upload faktur, dan jalankan start uploadernya. Fungsi menjalankan start uploader ini untuk menjalankan koneksi dari
aplikasi app faktur wajib pajak dengan koneksi ke kantor pusat. Jadi kalau sudah uploadernya sudah jalan, maka dia akan terkonek ke server kantor pusat. Kalau sudah terkoneksi, maka setelah diklik upload, klik F5 perbarui, maka status approval akan berubah menjadi approval sukses. Ini kebetulan hanya contoh, jadi tidak saya lanjutkan. Silakan langkah selanjutnya klik upload dan dan jalankan manajemen upload fakturnya. Pastikan start uploadernya sudah berjalan. Kalau sudah berjalan, silakan klik F5 perbarui sampai status approvalnya berubah menjadi approval sukses. Nah, dari sini proses pembuatan faktur pajak sudah selesai. Nah, untuk mekanisme pajak masukan, silakan kawan pajak jalankan atau silakan kawan pajak atau Bapak Ibu cek di Prepopulated di faktur pajak masukan. Di sini silakan diisi masa pajak yang kira-kira ada pajak masukannya. Kalau misalkan ada pajak masukannya di bulan 5, bulan Mei, maka diisi bulannya 05 tahun 2024, klik get data. Klik get data, nanti akan diminta masukkan kode CAPTCHA. Klik validasi. Biasa di sini ada mekanisme masukkan password akun PKP. Kebetulan di sini karena sudah terhubung jadi nggak diminta lagi. Nanti ada mekanisme diminta kode CAPTCHA dan masukkan password. Kalau pas diminta password, maka password yang diminta tersebut adalah password akun PKP. Oke, terkait Prepopulated mungkin itu aja. Jadi dari menu untuk Bapak Ibu ada menerima pajak masukan atau ada pajak masukan dari lawan transaksi, silakan cek di Prepopulated faktur pajak masukan, masukkan masa pajaknya. Pastikan untuk dia nanti kalau misalkan di sini muncul, cek kembali tanggal fakturnya. Nah, kalau misalkan tanggal fakturnya beda atau misalkan tanggal fakturnya dia mau ditarik bulan 5, bisa jadi di sini ada kebaca bulan April. Kalau tidak ingin mengupload di beda bulan, silakan yang dipilih adalah tanggal faktur yang bulan kelima. Karena kalau misalkan sudah di-upload, itu tidak bisa dirubah kembali. Jadi pastikan tanggal faktur sebelum di-upload, pastikan tanggal fakturnya dicek kembali. Karena kalau sudah di-upload, itu tidak bisa dirubah. Dia akan masuk kalau misalkan dia ada tanggal faktur bulan Maret, bulan April, setelah diupload maka dia yang bulan Maret, bulan April akan masuk ke bulan Mei juga. Jadi pastikan kalau ingin mengkreditkan di masa pajak yang sama, cek kembali tanggal fakturnya. Nah, oke. Terkait cara pembuatan faktur pajak sama Prepopulated sudah, kita lanjut ke nah, permasalahan yang sering terjadi yaitu ITAX 4001. Jadi wajib pajak ini pada saat login pertama kali atau pada saat ingin menjalankan manajemen uploadnya atau menjalankan start uploadernya, itu kadang-kadang ada keterangan ITAX 4001. Ini penyebabnya ada beberapa penyebab, yaitu tidak terhubung ke internet, ada gangguan jaringan, atau masalah di sertifikat elektroniknya. Misalkan sertifikat elektroniknya tidak terbaca atau daluarsa, maka solusinya cek kembali internetnya. Bisa kita cek browsernya jalan atau enggak internetnya. Kalau misalkan jalan, berarti kemungkinan kedua ada di gangguan jaringan di pusat. Kalau misalkan tidak ada informasi ada gangguan jaringan, maka cek yang terakhir itu cek sertifikat elektroniknya. Servernya dicek. Untuk pengecekan sertifikat elektronik, silakan Bapak Ibu cek di Enova, yaitu di menu untuk lebih pastinya emang dipasang ulang kembali sih karena tidak dapat dipastikan servernya itu emang terbaca atau enggak. Karena ada kemungkinan servernya tidak kebaca,
atau daluarsa. Kalau untuk ngecek daluarsa, silakan dimasuk ke menu Enopa. Dari menu Enopa tersebut pada saat download sertifikat, kalau bisa di-download berarti sertifikatnya tidak daluarsa, masih berlaku. Disarankan sertifikatnya dipasang ulang kalau untuk ITAX 4001. Jadi bisa ada kemungkinan sertifikatnya tidak kebaca. Tidak kebacanya memang kalau aplikasinya dipindah-pindah. Kalau aplikasi fakturnya dipindah-pindah, maka sertifikat elektronik itu riskan tidak kebaca, maka harus dibaca ulang dengan cara dimasuk ke menu referensi administrasi sertifikat. Oke, lanjut. Ini untuk yang permasalahan troubleshooting lupa password. Kalau untuk lupa password tadi udah dijelaskan. Untuk yang kawan pajak mengalami lupa password, maka harus dilakukan reset dan registrasi ulang kembali. Nah, untuk proses reset itu masuk ke Enopa. Di Enopa nanti menunya di sebelah kiri ini yang dilingkarin yaitu klik reset aplikasi klien. Pastikan sertifikat elektroniknya sudah dipasang pada browsernya. Klik reset aplikasi klien, klik reset aplikasi klien, nanti akan diminta masukkan kode aktivasi. Kode aktivasi bisa dicek di menu profile user. Jadi pada saat reset aplikasi nanti akan diminta masukkan NPWP sama masukkan kode aktivasi. Kode aktivasi kalau misalkan kawan pajak nggak nyimpan bisa dilihat di profile usernya. Di situ ada kode aktivasi e-faktur desktop. Nah, klik reset aplikasi, masukkan kode aktivasi dan NPWP, sudah di reset, maka di langkah berikutnya kita lakukan registrasi ulang. Proses registrasi ulang sederhananya dari kalau Bapak Ibu masih punya aplikasi yang lama, itu tinggal DB-nya dihapus atau DB-nya dipindahkan. Maka pada saat DB-nya dihapus atau DB-nya dipindahkan, setelah diklik e-tax invoice, maka tampilannya akan diminta meregistrasi ulang. Nanti proses registrasi ulang seperti biasa itu masukkan NPWP, sertifikat, dan kode aktivasi. Kode aktivasi silakan nanti kode aktivasinya setelah di reset akan berubah. Silakan kode aktivasi yang dimasukkan cek kembali di profile user, pastikan masukkan kode aktivasi yaitu kode aktivasi e-faktur desktop. Oke, ini untuk yang lupa password silakan di reset dan registrasi. Kewajiban yang keempat yaitu kewajiban pungut dan setor PPN. Perlu diketahui PKP wajib memungut PPN dengan tarif 11%. Nah, untuk kategori barang yang dibebaskan bisa dicek di PMK-nya, itu bisa dicek di internet yang dibebaskan mana aja, yang tidak dipungut mana aja, terus yang menggunakan nilai lain, ini ada PMK-nya tersendiri. Nah, kalau di luar itu maka dia harus pungut dengan tarif 11%. Jadi di luar kategori barang-barang tertentu, maka memungut dengan tarif 11%. Nah, kalau misalkan PK-nya lebih besar dibanding pajak masukan atau jatuhnya kurang bayar, jadi kalau untuk ngecek kurang bayarnya itu kita bisa ngecek di web e-faktur. Di web e-faktur, lalu di web e-faktur itu pada bagian induk itu bisa dicek berapa kurang bayarnya. Kalau misalkan kira-kira kurang bayar, maka wajib pajak akan diminta membuat billing. Adapun proses pembuatan billing yaitu login di DJP Online, klik menu bayar. Setelah klik menu bayar, klik e-billing. Setelah klik menu e-billing, silakan menginput data untuk membuat billing yang PPN. Untuk billing PPN kodenya 411211 masa pajak, pastikan masa pajak yang kurang bayarnya. Misalkan kurang bayar bulan Mei 2024, maka diisi masa pajak bulan Mei 2024 dan masukkan jumlah setor, yaitu jumlah setor yang terutang. Pastikan jumlah setornya di sini ada jumlah setor yang terutang. Nah, sudah itu silakan disimpan dan cetak dan lakukan penyetoran ke kantor pos atau ke bank terdekat. Nah, PPN yang sudah disetor, kewajiban terakhir itu dilaporkan. Dilaporkannya di web e-faktur
menggunakan internet, disarankan browsernya yang digunakan browsernya Google Chrome. Jadi kita login ke situs dengan alamat web.epakpur.pajak.go.id, disarankan menggunakan Google Chrome, login menggunakan NPWP dan password Enopa atau password akun PKP. Kalau password akun PKP-nya lupa, silakan dicek kembali di email wajib pajak yang PKP terdaftar. Nah, sudah diisi password akun PKP. Nah, di sini kadang-kadang wajib pajak pada saat masuk ke web e-faktur, tampilan nama sama NPWP kadang-kadang nggak kebaca atau tidak tertampil. Nah, kalau tidak terbaca atau tidak tertampil nama PKP-nya, maka permasalahannya itu hanya satu, yaitu sertifikat elektroniknya tidak terbaca atau sertifikat elektroniknya sudah daluarsa. Misalnya di sertifikat elektronik. Jadi pastikan sertifikat elektroniknya masih masih berlaku, yaitu dicek di Enopa. Kalau masih berlaku, silakan download ulang dan silakan pasang ulang dengan cara double klik. Sudah dipasang ulang, nanti untuk proses ininya silakan ditutup ulang browsernya. Ulang browsernya nanti kalau dia sudah dipasang ulang, dia akan membaca sertifikat elektroniknya. Kalau sudah membaca sertifikat elektroniknya, silakan klik sertifikatnya, bisa akan muncul di bagian atas tulisan sertifikat. Klik sertifikatnya, nanti akan muncul nama PKP. Kalau sudah muncul nama PKP, kita sudah bisa lanjut masukkan password akun PKP, klik login. Nah, di sini untuk pelaporannya klik administrasi SPT dan klik monitoring SPT. Setelah klik monitoring SPT, kita klik posting SPT. Posting SPT misalkan kita akan posting bulan 5 2024. Setelah diklik posting, nah di sini akan diminta tahun pajak, masa pajak, pembetulannya di sini dirubah bulan 5 tahun pajak 2024 dan klik submit. Setelah klik submit, eh, kalau tampilannya belum muncul, pilih tahun pajak 2024 dan klik tampilkan. Setelah itu klik, kalau ini di sini ada bulan 5 2024, klik buka. Setelah klik buka, nanti kita masuk ke lampiran AB. Kalau untuk lampiran detail ini untuk melihat data-datanya, kita masuk ke lampiran AB. Kalau ada transaksi digunggung, silakan di bagian lampiran AB 1B diisi data digunggung. Kalau tidak ada, kita langsung bisa masuk ke bagian induk. Ke bagian induk di Romawi 2, penghitungan kurang bayar atau lebih bayar. Jika terdapat kurang bayar, jika status SPT-nya kurang bayar, di sini ada jumlah di bagian induk Romawi 2, ini ada jumlah kurang bayar. Di sini Bapak Ibu bisa cek berapa kurang bayarnya dan silakan buat billingnya dan silakan lakukan penyetoran. Jika sudah dilakukan penyetoran, silakan masukkan NTPN. Klik menu yang di lingkari ini, lingkari warna merah, klik NTPN, nanti pilih NTPN, masukkan nilainya dan klik tambah. Di sini ada jeda, jadi kawan pajak silakan menunggu 1 jam, atau kalau misalkan 1 jam belum, silakan coba dicek kembali NTPN yang diinput sudah benar apa belum. Biasanya sering kebalik antara 0 sama O. Oke, kalau sudah NTP-nya sudah diisi, nah bisa lanjutkan pelaporannya. Nah, untuk yang statusnya lebih bayar, maka nanti tidak diminta NPPN, melainkan ada diminta diisi bagian H untuk yang statusnya lebih bayar. Nah, perlu diketahui untuk yang statusnya lebih bayar, ini prosesnya bisa kompensasi atau dikembalikan atau restitusi. Nah, namun untuk proses pengembalian atau restitusi ini tergantung masing-masing KPP, bisa diterima atau bisa ditolak. Nah, untuk pilihan centangnya, untuk yang SPT-nya normal pilih 1 1. Kalau untuk SPT-nya pembetulan pilih 1 2. Untuk yang 21 atau 22 ini, kalau dia tidak ada transaksi ke pemungut, tidak ada penyerahan ekspor, maka pilih 2.2. Namun kalau dia ada penyerahan ekspor, terus ada penyerahan dibebaskan atau ada penyerahan kepada pemungut, maka pilih
pada masa yang bersangkutan ada penyerahan tersebut, maka pilih PK sebagai PKP pasal 9 ayat 4B, pilih 2.1. Kalau tidak ada penyerahan yang tertentu kepada pemungut ekspor atau yang dibebaskan, maka pilih selain PKP. Nah, untuk yang pilihan yang tiga ini, eh, pilih kompensasi ke masa pajak berikutnya. Jadi ini disarankan, silakan untuk yang selain masa pajak Desember, disarankan pilih kompensasi ke masa pajak berikutnya. Nanti bisa ajukan pengembalian atau restitusi di akhir tahun di masa pajak Desember. Oke. Yang statusnya kurang bayar sudah diinput NTPN dan status lebih bayar sudah dicentang bagian haknya, maka kita bisa ke bagian paling bawah, centang pernyataan, isi nama direktur, jabatan, klik submit. Setelah klik submit, maka akan diminta sertifikat elektronik. Choose filenya, pilih sertifikat elektronik dan masukkan kode passphrase-nya. Nah, sudah dimasukkan sertifikat elektronik, nanti akan tampilannya seperti ini. Masih sukses posting. Pastikan klik lapor sampai dengan statusnya sukses lapor, maka pelaporan SPT sudah selesai. Jadi kawan pajak, minimal kalau tidak ada transaksi, maka PKP harus lapor setiap bulan, paling lambat akhir bulan berikutnya. Pastikan status SPT-nya itu sukses lapor, karena ada yang sukses posting. Nah, itu kalau sukses posting itu belum selesai pelaporannya. Pastikan statusnya sukses lapor dan cek kembali masa pajaknya. Yang jatuh temponya itu paling lambat akhir bulan berikutnya. Jadi yang sudah jatuh tempo ini bulan Mei 2026, ini di akhir Juni ini. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang belum lapor di bulan Mei ini, bulan Mei ke bulan kemarin, maka pastikan di minggu paling lambat minggu ini sudah melaporkan SPT masa PPN bulan Mei 2024 dan pastikan statusnya sukses lapor. Untuk yang permasalahan yang sering terjadi kalau lupa password, maka untuk lupa password PKP, silakan cek di email PKP terdaftar. Untuk yang lupa password e-faktur, nah di sini solusinya silakan reset dan lakukan registrasi ulang. Nah, untuk yang lupa passphrase-nya, silakan download ulang sertel. Nanti pada saat download ulang sertel, itu akan diminta masukkan passphrase-nya. Silakan masukkan passphrase yang baru. Jadi kalau pada saat diminta passphrase-nya, itu bisa di input passphrase yang baru. Jadi kalau lupa passphrase, silakan download ulang dan input passphrase yang baru. Nah, untuk yang permasalahan keempat, salah input data kode faktur, nama lawan transaksi atau nilai PPN-nya, silakan ajukan pembetulan faktur pajak dengan cara klik pengganti. Jadi cari fakturnya, terus pada bagian bawah silakan ajukan pembetulan dengan cara klik pengganti. Nah, untuk yang salah input NPWP lawan transaksi ini tidak dapat dilakukan perbaikan. Kalau sudah approval sukses, yang harus hati-hati itu NPWP lawan transaksi, karena kalau NPWP lawan transaksinya salah itu tidak dapat dilakukan perbaikan. Maka solusinya hanya satu, yaitu fakturnya dibatalkan dan buat baru lagi. Nah, ya, biasanya untuk pembatalan faktur ini kalau transaksinya batal, namun untuk kondisi tertentu ternyata masih ada kesalahan di NPWP, maka mau nggak mau harus fakturnya harus dibatalkan dan buat baru lagi. Jadi pastikan NPWP yang di-input lawan transaksinya benar, karena kalaupun salah maka dia nggak bisa dilakukan perbaikan atau pembetulan atau pengganti. Nah, dia harus dilakukan pembatalan faktur dan buat faktur yang baru. Untuk yang retur, untuk yang retur faktur, ini terlebih dahulu harus dilakukan retur oleh si pembeli di aplikasi e-faktur pembelinya. Nah, untuknya ITAX 4001 ini umumnya permasalahannya di sertifikat elektronik. Silakan cek kembali sertifikat elektronik. Kalau masih berlaku, silakan dipasang ulang kembali di aplikasi e-fakturnya di menu referensi administrasi sertifikat dan masukkan sertifikat elektronik yang baru di-download. Di error di service juga sama. Ini permasalahannya di sertifikat elektronik. Silakan cek kembali
dan silakan pasang ulang kembali sertifikat elektroniknya di aplikasi e-faktur menu referensi. Untuk yang ITAX 4003 ini DB-nya bermasalah. Ini solusi terakhir. Kawan pajak atau Bapak Ibu bisa lakukan riset aplikasinya kalau sampai terjadi masalah ITAX 4003 karena itu biasanya DB-nya korup, itu ada kemungkinan ada aplikasi, ada file tertentu yang diblok atau di firewall oleh firewall sistemnya atau oleh terkena virus, terinfeksi virus, maka filenya korup, DB-nya korup. Kalau DB-nya korup, maka solusinya satu-satu yaitu di reset dan dilakukan registrasi ulang. Untuk yang permasalahan ITAX 1001 ini ada kode karakter yang tidak dikenal. Silakan ke Bapak Ibu cek kembali. Pastikan kalau karakter yang unik ini tidak digunakan pada saat pembuatan faktur pajak karena ada karakter yang tidak dikenal. Ini biasanya tanda apostrof, ada tanda bintang atau tanda pagar, ini karakter yang tidak dikenal. Silakan hindari karakter-karakter yang tidak dikenal. Terus untuk yang permasalahan nomor seri faktur pajak bukan jatah penjual, cek kembali nomor seri faktur pajaknya. Untuk permasalahan yang keenam yaitu faktur melebihi tanggal permintaan nomor seri faktur, ini juga perlu dipahami bahwa faktur pajak berlaku sejak saat diminta sampai dengan akhir tahun di tahun yang sama. Jadi kalau nomor seri faktur masih ada, tidak bisa digunakan untuk tahun berikutnya. Silakan lakukan permintaan nomor seri faktur dan eh, input kembali nomor seri fakturnya di aplikasi e-faktur. Jadi pastikan nomor seri faktur yang diinputnya, kalau yang bagian 5 pastikan nomor seri fakturnya benar, yang untuk bagian 6 pastikan nomor seri faktur yang diinput itu tidak melebihi tanggal permintaan nomor seri faktur. Terus yang terakhir yang ketujuh, pastikan pembuatan faktur pajaknya tidak melebihi tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi ini sesuai dengan ketentuan per 03. Kalau tanggal fakturnya bulan Mei, baru diupload, dia baru diuploadnya sekarang atau sudah diupload tapi baru jalankan approvalnya sekarang, itu akan di reject, ITAX reject karena melewati tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi pastikan eh, pembuatan faktur pajak sampai dengan approval suksesnya itu sebelum tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi untuk yang bulan Mei ini sudah melewati tanggal 15 bulan berikutnya, yaitu tanggal 15 Juni. Untuk yang bulan Juni ini masih bisa di-upload sampai dengan tanggal 15 Juli bulan berikutnya. Jadi tanggal 15. Untuk yang bulan Juni masih bisa buat faktur untuk bulan Juni, mau tanggal faktur tanggal 1 atau tanggal 28 bisa diupload paling lambat tanggal 15 Juli. Pastikan statusnya approval sukses. Oke, saya ulangi lagi, kewajiban PKP itu ada 5. Saya resume kembali, yaitu mengurus sertifikat elektronik setiap 2 tahun sekali. Terus meminta nomor seri faktur pajak, pastikan diminta nomor seri faktur pajak atau ada nomor seri faktur pajak sebelum transaksi. Terus yang ketiga, buat faktur pajak kalau ada transaksi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Pastikan status fakturnya approval sukses. Karena kalau terlambat buat faktur atau tidak membuat faktur, maka kena denda 1% dari DPP. Terus setor PPN, kalau statusnya kurang bayar, itu paling lambat akhir bulan berikutnya atau sebelum pelaporan. Terus terakhir, kewajiban lapor. Baik ada transaksi maupun tidak ada transaksi, ini perlu diperhatikan bagi wajib pajak PKP. Kewajiban lapor tetap jalan, yaitu paling lambat akhir bulan berikutnya. Kalaupun tidak ada transaksi, maka tetap wajib lapor setiap bulan paling lambat akhir bulan berikutnya, karena kalau terlambat atau tidak lapor ada konsekuensi denda 500.000 per bulan. Yeah.